Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Fauzi, calon guru penggerak SMK Negeri 1 Cilengsi, Kabupaten Bogor, angkatan ke-7. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mendemonstrasikan kontekstual terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sering kita dengar adalah Ingarso Suntolodo ing Madya Mangunkarsa, tuturi Handayani. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama, Ingarso Sungtulodo ing Madya Mangunkarsa, tuturi Handayani. Di depan memberi contoh atau menjadi panutan, di tengah membangun semangat atau ide, dari belakang memberikan dorongan. Yang kedua adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah kodrat keadaan yang terdiri dari kodrat alam dan zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga yaitu trikon. Yang pertama kontinuitas, yang kedua konvergensi, yang ketiga konsentris. Apa itu kontinuitas? Artinya kita harus bergerak dan berpikir maju ke depan tanpa melupakan sejarah dan tidak boleh lupa akan akar nilai budaya yang hakiki yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang kedua adalah konvergensi, artinya pendidikan itu harus berasaskan memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Seorang pendidik dan seluruh warga sekolah harus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada peserta didik, sehingga melahirkan peserta didik yang pemikirannya penuh dengan kebijaksanaan dalam menyikapi kehidupan di masa yang akan datang. Yang ketiga, konsentris. Pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajaran. Setiap peserta didik memiliki keunikan masing-masing, setiap peserta didik memiliki potensi yang mereka bawa sejak lahir. Yang keempat, konsep pemikiran selanjutnya adalah dalam melakukan prinsip perubahan adalah budi pekerti. Budi itu mencakup cipta, rasa, dan karsa. Yang kelima, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan, yaitu rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, yaitu merdeka batin, dan menjadi mandiri, yaitu merdeka lahir. Kekuatan diri yaitu kodrat yang dimiliki, menuntun murid menjadi cakap mengatur kehidupannya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Sementara implementasi yang akan saya lakukan di sekolah ada beberapa hal. Di antaranya adalah pembinaan ekstrakurikuler, adiwiyata, dan budaya industri. Berikut foto-foto kegiatan dari pembinaan, ekstrakurikuler, adiwiyata, dan budaya industri. Kegiatan pembentukan karakter berbudi pekerti. Yang pertama adalah pembiasaan menyambut siswa. Kiranya Bapak Ibu guru senantiasa menyambut kedatangan siswa di depan gerbang. Ya, hal ini dilakukan untuk
memberikan efek kepada siswa. Ketika mereka disambut, mereka akan dengan sangat senang hati masuk ke dalam sekolah karena disambut oleh Bapak Ibu guru dengan penuh senyuman. Pembiasaan menuntun dan mematikan kendaraan bermotor dari gerbang sekolah. Kiranya untuk tingkat SMK, mereka diperkenankan untuk membawa kendaraan bermotor, tetapi pada saat di gerbang sekolah, mereka harus mematikan kendaraannya dan mendorongnya. Hal ini dilakukan adalah untuk serta-merta untuk melihat di mana letak sopan santun peserta didik terhadap gurunya, karena di depan gerbang gurunya sudah menyambutnya dengan penuh sukacita. Yang kedua, pembiasaan budaya bersih. Pembiasaan budaya bersih adalah dimulai dari masuk sekolah dengan mencuci tangan, membuang sampah pada tempatnya, pembiasaan memilah sampah antara sampah organik, non-organik, dan sampah B3 atau sampah berbahaya. Yang ketiga adalah pembiasaan budaya sehat. Budaya sehat dilakukan setiap 1 minggu sekali. Pembiasaan ini dilakukan dengan kegiatan pembiasaan senam bersama. Yang keempat, pembiasaan budaya industri. Ini yang paling menarik dan ini yang paling pas dilakukan di tingkat SMK. Pembiasaan industri itu apa saja? Di antaranya adalah pembiasaan 5R. Ringkas. Dalam pelaksanaan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu memakai sarana-prasarana praktek dengan ringkas. Yang kedua adalah rapi, tentunya menempatkan tempat perlengkapan pembelajaran dengan baik di tempat yang telah disediakan. Resik, ini adalah kondisi di mana peserta didik dituntut agar mampu membersihkan lingkungan kelas atau lingkungan belajarnya agar nyaman dipakai. Yang keempat adalah rawat. Ini kondisi di mana peserta didik mampu merawat baik lingkungan ataupun sarana prasarana yang ada. Yang kelima adalah rajin. Tentunya rajin adalah pangkal pintar, pangkal pandai. Sehingga tidak ada lagi di mana cap orang-orang bahwasannya anak bodoh, tidak ada. Jadi dengan rajin maka insya Allah peserta didik atau murid-murid bisa menjadi anak-anak yang pintar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Semoga pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik dengan bersama kita maju untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik.